Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Sadar Awi Firmansyah dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arenugraha dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sutaji, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil tahun angkatan 2022. Di sini saya sebagai anggota kelompok 7 di mana akan membahas tentang hidrokeramik. Di sini saya sebagai anggota kelompok 7 di mana akan membahas tentang hidrokeramik, mata kuliah teknologi bahan. Apa itu hidrokeramik? Dari mana itu hidrokeramik? Nanti akan saya coba jelaskan. Jadi di sini hidrokeramik itu merupakan teknologi bahan untuk masa depan dan merupakan hasil proyek penelitian yang dilakukan oleh IAACC, Institute for Advanced Architecture of California di Barcelona pada tahun 2013. Nanti untuk sumbernya akan kami tampilkan juga dari mana. Jadi hidrokeramik itu adalah proyek yang berspekulasi pada proses termodinamika dalam bangunan dan bagaimana hal ini dapat ditangani secara pasif dengan kelas bahan yang disebut hidrogel, dengan menggabungkan sifat penguapan hidrogel dengan massa termal dan sifat kontrol kelembaban dari keramik tanah liat dan kain, bahan komposit yang responsif terhadap panas dan air yang telah dibuat. Itu dari sumber artikel aslinya. Hidrokeramik merupakan material konstruksi dinding yang inovatif, disebut juga batu bata pendingin. Dinding bangunan berbahan material hidrokeramik mempunyai kelebihan untuk mendinginkan suhu ruangan hingga 5-6 derajat Celcius, mirip dengan penggunaan penyejuk udara atau AC yang sering kita lihat dan sering kita pakai. Banyak pihak menganggap inovasi dinding hidrokeramik ini dapat menggantikan fungsi penyejuk udara di masa depan sehingga menghemat biaya. Di Singapura, materi ini juga mulai dikembangkan sebagai salah satu upaya menciptakan energi hijau. Jadi ke depan di Indonesia semoga sudah bisa segera yang ada banyak mengembangkan untuk menambah material tentang bangunan gedung hijau. Dari beberapa artikel di sini kami menemukan bahwasannya eksperimen itu dimulai dari hal kecil, dilakukan secara artifisial, di mana ada beberapa box eksperimen setup, ada yang menggunakan clay, tanah liat atau keramik, plastik, dan aluminium. Serta ada juga humidity sensor dan temperature sensor. Di sini sistemnya bekerja semua, mana yang paling efisien dan mana yang paling mempunyai hasil output untuk penghematan, dan ternyata hidrokeramik ini sesuai dengan hasil dari penelitian itu ada dua, yaitu hasil temperatur dan humidity kelembapan, di mana clay, tanah liat atau keramik ini dilambangkan dengan warna hijau seperti di presentasi yang ada sekarang yang saya tampilkan ini, dan coklat ini adalah netral, di mana untuk temperatur sendiri itu terjadi penurunan suhu hingga 6 derajat Celcius, dan humidity sendiri itu adalah 15%. Kelembapannya adalah 15% sehingga udara di ruangan itu menjadi sejuk. Itu hasil dari penelitian hidrokeramik yang dilakukan oleh teman-teman IAC, Institute for Advanced Architecture of Catalonia di Barcelona. Dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan oleh beberapa artikel, diantaranya itu adalah
Teknologi hidrokeramik ini dapat membantu menghemat listrik hingga 28% dari keseluruhan konsumsi listrik yang disebabkan oleh AC tradisional yang sering kita gunakan. Dan hidrokeramik ini dapat digunakan sebagai teknologi bangunan alternatif berbiaya rendah karena tanah liat dan hidrogel tidak terlalu mahal. Di jurnal itu menyebutkan seperti itu, tapi untuk hidrogel sendiri kemungkinan akan lebih mahal daripada tanah liat. Itu yang perlu kita hitung detail nantinya ketika ingin menggunakan hidrokeramik ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang proses pembuatan dan cara kerja serta pengaplikasiannya kepada bangunan. Itu nanti akan dijelaskan oleh partner saya, Mas Rizky. Untuk subbab tersebut nanti Mas Rizky yang akan menjelaskan lebih detail. Untuk kesimpulan sendiri nanti akan disampaikan oleh Mas Alvan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hal-hal yang belum dimengerti atau ada yang perlu dipertanyakan nanti kita sembari diskusi lebih lanjut. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang proses pembuatan dan cara kerja dari hidrokeramik. Nah, hidrokeramik memiliki proyek yang dibagi menjadi 3 fase berbeda. Yang pertama, bahan pintar yaitu hidrogel. Yang kedua, bahan pendukung yaitu kain sebagai saluran air. Dan yang terakhir yaitu keramik. Nah, bisa ditunjukkan pada gambar di PPT ini. Nah, berikutnya ada contoh gambar dari hasil penelitian hidrokeramik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang lapisan material hidrokeramik. Nah, lapisan ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dasar. Nah, lapisan dasar ini terbuat dari tanah liat atau clay. Lapisan dasar yang berbentuk lubang konikal untuk memberikan akses air dan udara dari hidrogel. Nah, jadi lapisan dasar ini dapat memberikan banyak akses air dan udara yang berasal dari hidrogel. Nah, yang kedua, lapisan kain. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menyalurkan cairan atau air ke hidrogel. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu lapisan luar. Nah, lapisan luar terbuat dari tanah liat. Lapisan luar mempunyai luas yang lebih kecil dari lapisan dasar. Nah, di bagian selanjutnya ada pengertian dari hidrogel. Apa itu hidrogel? Nah, hidrogel itu berasal dari kata hidro, yaitu air, yang artinya gel yang dapat menyerap dan menyimpan air ratusan kali beratnya. Nah, jadi hidrogel ini dapat menyimpan banyak air atau ratusan lebih lah. Nah, di sini ada contoh gambar dari hidrogel ya. Nah, ada yang bentuk bulat dan ada bentuk seperti permata ya. Nah, di sini juga ada bentuk model. Dan pada gambar ini ada gambar penelitian dari hidrogel berbentuk kubus. Nah, di sini ada contoh bentuk lain dari hidrogel. Ada yang warna-warni, ya seperti boba-boba lah pada mainan anak-anak dulu. Baik, selanjutnya ada diagram hidrogel di bawah pengaruh penguapan. Nah, pada diagram ini menjelaskan tentang siklus perubahan dan penguapan. Secara kimiawi dapat berupa polimer tidak larut dan hidroksietil, akrilat, akrilamida, polietilen oksida, dan lain-lain sebagainya, yaitu sebagai bantuan pendinginan. Nah, bantuan ini bekerja dengan memaparkan air yang diserap ke area permukaan yang luas. Karena panas penguapan air memiliki sekitar 0,6 kilokalori per gram. Jadi terjadi efek pendinginan. Baik, di sini ada bentuk hidrokeramik melengkung. Nah, pada gambar ini terdapat 2 bentuk masih ya, yaitu pertama bentuk melengkung, yang kedua bentuk datar. Tapi pada penelitian ini akan membuat lebih banyak bentuk-bentuk hidrokeramik. Jadi masih ditunggu hasil selanjutnya dari penelitian ini. Nah, selanjutnya ialah penggunaan pada bangunan. Hidrokeramik itu diaplikasikan pada gambar di PPT ini. Nah, jadi hidrokeramik itu dapat menahan suhu panas dari luar dan akan menyebabkan ruangan pada hidrokeramik itu terasa sejuk.
dan tidak panas ya. Jadi penggunaan pada AC akan berkurang dan pengeluaran listrik pada hidrokeramik itu menjadi lebih murah. Dan juga kelembapan pada hidrokeramik akan tetap terjaga. Nah, selanjutnya yaitu sirkulasi hidrokeramik. Jadi, secara teknis, jika udara di sekitar hidrogel mulai panas, maka butiran hidrogel dalam dinding hidrokeramik akan menguapkan air yang terkandung di dalamnya, sehingga ruangan akan terasa lebih sejuk dan lebih dingin. Jadi fungsinya itu kurang lebih sama seperti penyejuk udara ruangan, yaitu seperti AC. Namun hidrokeramik tidak membutuhkan listrik sama sekali. Kesimpulan dari materi hidrokeramik tersebut yaitu hidrokeramik teknologi bahan masa depan untuk material konstruksi dinding yang inovatif. 2. Hidrokeramik berfungsi sebagai perangkat pendingin evaporatif yang mengurangi panas dan meningkatkan kelembapan sehingga menurunkan udara lingkungan dalam ruangan hingga 5-6 derajat. 3. Penggunaan material hidrokeramik untuk dinding jelas membantu mengurangi biaya untuk energi, seperti mengurangi biaya pengeluaran untuk membayar listrik penyejuk udara. Dapat membantu menghemat hingga 28% dari keseluruhan konsumsi listrik yang disebabkan oleh AC tradisional dan dapat digunakan sebagai teknologi bangunan alternatif berbiaya rendah karena tanah liat dan hidrogel tidak mahal. 4. Jika ke depan material hidrokeramik diproduksi massal, maka bisa jadi harganya cukup terjangkau karena berbahan tanah liat yang ekonomis. Kemungkinan secara harga bahan baku hidrogel yang dirasa cukup mahal.